Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Abu Sukma Sadang. Kali ini saya berada di situs Gunung Semar di Gunung Jati. Cerita rakyat mengenai datangnya Ong Tien ke Gunung Jati. Saya ingin menceritakan tentang sejarah, tetapi hanya ingin menceritakan tentang cerita di Gunung Jati dari rakyat sekitar. Pertemuan Sunan Gunung Jati dengan Putri Ong Tien dari Tiongkok, Cina di Tanah Jawa. Alkisah Sunan Gunung Jati atau yang bernama Syarif Hidayatullah yang merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran. Anak dari Nyai Rara Santang, Syarifah Mudaim, dan merupakan keponakan dari Pangeran Cakrabuana yang bergelar Mbah Kuwu Cirebon. Suatu ketika Sunan Gunung Jati pada tengah malam mau beranjak sholat tahajud, namun hatinya gelisah seperti tidak ingin sholat di tempat biasa. Maka beranjaklah Sunan Gunung Jati sholat tahajud di atas perahu di laut. Malam itu sholat tahajud berasa khusyuk. Namun saat usai sholat dan wirid, ternyata Sunan Gunung Jati tersandar bahwa ia tak lagi berada di Laut Jawa. Bukit Gunung Jati sudah tidak nampak lagi dan akhirnya tersadar bahwa perahu terombang-ambing semalam sehingga ke daratan Sin atau Cina. Sunan Gunung Jati tidak langsung kembali ke Cirebon dengan perahunya, tetapi membuka usaha pengobatan di dataran Cina tersebut sampai berdakwah. Pada suatu ketika nama Sunan Gunung Jati tenar di negeri Cina karena kehebatan pengobatannya hingga akhirnya terdengar ke telinga Kaisar Cheng Ho, penguasa Cina saat itu. Kaisar Cheng Ho pun mencoba menguji kehebatan tabib Sunan Gunung Jati. Maka Kaisar menghadirkan dua putrinya, yaitu putri sudah punya suami dan satunya lagi Ong Tien yang masih perawan, dengan pura-pura hamil dengan memasukkan bokor kuningan, sejenis baskom terbuat dari kuningan dengan ditutupi kain ke atas perutnya. Tatkala Sunan Gunung Jati sudah berada di dalam kerajaan yang dihadiri oleh para pembesar Kaisar Cheng Ho, kemudian Kaisar pun bertanya, "Hei tabib Jawa, di antara dua putri saya, manakah yang sedang hamil?" tanya Kaisar Cheng Ho. Lantas Sunan Gunung Jati pun menunjuk putri Ong Tien dialah yang sedang hamil. Semua pembesar Kaisar pun dalam ruangan itu terbawa ketawa karena dengan mudahnya Sunan Gunung Jati ditipu oleh Kaisar Cheng Ho. Karena dianggap sudah menghina putri Ong Tien, maka Sunan Gunung Jati pun kembali ke Tanah Jawa. Namun siapa sangka ungkap dari Sunan Gunung Jati menjadi doa yang mustajab. Putri Ong Tien hamil saat Sunan Gunung Jati pergi ke Tanah Jawa dan bokor kuningan hilang dari perutnya. Maka Putri Ong Tien pun meminta kepada ayahandanya agar pergi ke Tanah Jawa untuk menikah dengan Sunan Gunung Jati. Mendengar permintaan putrinya itu, Putri Ong Tien pun pergi ke Tanah Jawa dengan ratusan pengawal dan membawa segala perhiasan untuk dipersembahkan kepada Sunan Gunung Jati. Gunung Semar di Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pun merasa bahwa Putri Ong Tien dari Cina itu akan datang ke Tanah Jawa. Hati Sunan Gunung Jati berdebar-debar. Maka Sunan Gunung Jati naik ke situs Gunung Semar. Dilihatnya dari kejauhan seperti samar-samar perahu berbendera Cina mendekat ke arah Gunung Jati. Dari kejauhan juga Putri Ong Tien pun melihat samar-samar wajah Sunan Gunung Jati hingga bertemulah mereka berdua di situs Gunung Semar. Saat itu juga Putri Ong Tien masuk Islam dan mandi di sumur Tegangan Ati atau Sumur 9, dinamakan Gunung Semar karena Sunan Gunung Jati terlihat kedatangan perahu rombongan Putri Ong Tien terlihat samar-samar.